Gimana kabar kalian hari ini? Sehat semua ya? Apakah ada yang sakit? Tidak ya, semuanya dalam keadaan sehat. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu ya. Seperti biasanya pakai ice breaking dulu, oke? Yuk. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, tangan dilipat mari berdoa. Ayo, itu mas yang di belakang dipimpin ya, baca doa sama-sama. Yuk silakan dipimpin. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah berdoa ya. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Anjeli, masuk? Iya, hadir. Terus Bella hadir ya. Cantika hadir. Oke, alhamdulillah hadir semuanya hari ini. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, Ibu mau memberikan sedikit pertanyaan kepada kalian. Ibu mau mengetes pemahaman kalian pada awal pembelajaran hari ini. Ibu mau memberikan pertanyaan terlebih dahulu kepada kalian ya. Apakah kalian tahu bagaimana ciri-ciri makhluk hidup? Ya, ada apa saja? Yang pertama apa? Yang pertama adalah apa? Ayo sebutin. Ya, ada bernapas, ada bergerak, kemudian ada apa lagi? Mengeluarkan makan dan minum, benar. Terus berkembang biak, tumbuh kembang, iya, pekat terhadap rangsang. Terus apa lagi? Dapat beradaptasi dan mengeluarkan zat sisa. Oke. Kemudian mengapa makhluk hidup itu harus berkembang biak dan kenapa juga harus tumbuh dan kembang? Mengapa? Iya, berkembang biak itu untuk melestarikan jenisnya ya, supaya tidak punah, tidak apa ya, supaya tidak punah dan dapat memperbanyak keturunannya gitu ya anak-anak ya. Satu lagi nih pertanyaannya, apakah cara tumbuh hewan, manusia dan tumbuhan itu sama? Menurut kalian gimana? Berbeda ya pastinya ya. Manusia juga tumbuh dari bayi, kemudian balita, dan seterusnya hingga dewasa. Kalau tumbuhan juga begitu, dari biji, kemudian tumbuh hingga menjadi tumbuhan dewasa. Dan juga ada apa? Hewan juga begitu ya. Ada dari hewan kecil kemudian tumbuh menjadi hewan dewasa juga. Nah, di setiap pertumbuhannya itu memiliki siklus yang berbeda-beda. Oke anak-anak, itu tadi pertanyaan buat mengawali pembelajaran pada hari ini ya. Selanjutnya Ibu akan memberitahu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ya. Tujuan pembelajarannya adalah kalian dapat memahami siklus makhluk hidup, ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian membuat skema siklus makhluk hidup, hewan, dan tumbuhan ya, terutama ya, nanti juga akan membandingkan siklus hidup hewan dan tumbuhan juga. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan memberikan pemahaman kepada kalian. Kalian dapat menyimak PowerPoint dari Ibu ya, disimak dan dicatat bagian yang penting, dan juga nanti kalau ada pertanyaan dapat ditanyakan kepada Ibu ya anak-anak. Oke. Jadi materi kita pada pagi hari ini adalah
siklus makhluk hidup. Ini capaian pembelajaran dan tujuan pembelajarannya sudah Ibu jelaskan di awal tadi ya. Kemudian pembahasannya yakni membahas kita dua bahasan. Yang pertama yaitu siklus hidup hewan dan yang kedua yaitu siklus hidup tumbuhan. Yang pertama ini ada siklus hidup hewan. Apa sih siklus hidup hewan itu? Siklus hidup hewan merupakan tahap perubahan yang dialami oleh makhluk hidup selama hidupnya. Nah, dalam siklus hidup hewan itu dibagi menjadi dua ya. Ada dengan metamorfosis dan tanpa metamorfosis. Kalian tahu tidak apa itu metamorfosis? Siapa yang tahu? Oke, dijelaskan ya. Metamorfosis merupakan bentuk yang tampak berbeda yang dialami oleh hewan sejak menetas atau sejak dilahirkan sampai menjadi hewan dewasa. Gitu ya anak-anak. Kemudian yang pertama ada siklus hidup hewan dengan metamorfosis. Yang dengan metamorfosis ini dibagi menjadi dua ya, ada metamorfosis sempurna dan ada metamorfosis tidak sempurna. Nih kita bahas dulu yang metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna perubahannya melalui 4 tahapan seperti ini ya pada siklus hidup kupu-kupu. Kelihatan tidak gambarnya? Kalau tidak kelihatan Ibu besarkan dulu ya. Ini anak-anak, siklus hidup kupu-kupu dimulai dari telur ya, kemudian dari telur menjadi yang kedua itu ada larva, kemudian nanti berubah menjadi pupa dan yang terakhir akan menjadi kupu-kupu dewasa. Siklusnya akan kembali lagi seperti semula, dimulai dari telur lagi, kemudian larva atau ulat itu ya, kemudian menjadi pupa dan yang terakhir akan menjadi kupu-kupu dewasa. Kemudian nih ada metamorfosis tidak sempurna ya. Metamorfosis tidak sempurna itu perubahannya melalui tiga tahapan. Seperti ini metamorfosis dari belalang ya anak-anak. Ini metamorfosisnya dari belalang itu mulai dari telur, kemudian nimfa dan dilanjutkan dengan belalang dewasa. Jadi gitu ya anak-anak. Untuk perbedaan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna adalah terletak pada perubahan tahapannya. Yang sempurna itu melalui 4 tahapan, yang tidak sempurna melalui 3 tahapan. Kira-kira apa ya yang membuat metamorfosis ini ada perbedaannya di mana? Ayo. Yang pertama telur juga sama-sama telur ya. Kemudian ada nimfa di sana, di sini ada larva. Apa ya kira-kira yang berbeda? Ayo. Ayo apa kira-kira? Ayo. Gini ya anak-anak, kalau yang sempurna itu melalui 4 tahapan, yang tidak sempurna melalui 3 tahapan. Jadi yang membedakan itu terletak pada pupa atau kepompongnya. Dimana yang sempurna itu ada kepompongnya, sedangkan yang tidak sempurna itu tidak ada kepompongnya. Jadi kalau yang sempurna itu bentuknya dari awal itu sudah berbeda-beda hingga dewasa itu berbeda-beda. Kalau yang tidak sempurna itu sama ya. Jadi mulai telur menjadi nimfa, kemudian belalang dewasa. Jadi bentuknya itu sama, mirip-mirip gitu. Beda kan sama yang sempurna ini. Apa kalian sudah paham dengan penjelasan Ibu? Udah ya, lanjut ya kita ya.
Kemudian nih ada hewan, ada siklus hidup hewan tanpa metamorfosis yang memiliki pengertian bahwa siklus hidup hewan tanpa metamorfosis merupakan siklus hidup hewan yang diawali dengan lahir atau menetasnya hewan baru yang bentuk tubuhnya sama seperti dengan induknya. Jadi ini itu yang misalnya ayam kan menetas kemudian langsung menjadi ayam kan. Dari kucing itu kan mirip banget sama induknya, mulai dari lahirnya itu sudah mirip dan bentuknya juga tidak berubah-ubah ya, cuma tumbuh dan kembangnya saja perbedaannya itu di ukuran tubuhnya. Kalau baru lahir ya kecil, kemudian agak besar dan menjadi hewan yang dewasa. Kalau yang anak ini ayam, kucing, kemudian yang di sana ada domba. Selanjutnya yaitu ada siklus tumbuhan. Ayo disimak dulu ya. Di mana siklus tumbuhan merupakan suatu pertumbuhan serta perkembangan tumbuhan dari kecil hingga dewasa. Siklus tumbuhan merupakan salah satu proses yang menandai perkembangan makhluk hidup sejak awal kehidupan dimulai di bumi hingga berproduksi untuk mempertahankan keberadaan jenisnya. Jadi siklus hidup itu mulai dari kecil hingga dewasa. Nah, ini contoh siklus hidup tumbuhan ya. Ini buah apel. Buah apel kan dimulai dari biji yang ditanam, kemudian tumbuh menjadi pohon apel kecil. Kemudian pohon apel kecil itu kan terus tumbuh menjadi apel dewasa. Nah, dalam apel dewasa itu akan menjadi bunga. Bunganya itu tadi bunga dari pohon apel itu tadi akan menjadi buah apel. Jadi begitu ya anak-anak siklus hidup tumbuhan. Baik anak-anak, apakah kalian sudah paham terkait penjelasan yang Ibu sampaikan ini tadi? Sudah ya? Ya, sekarang Ibu punya video untuk kalian tonton. Silakan disimak videonya untuk lebih memahami pemahaman kalian. Baik anak-anak, ini video yang dapat kalian lihat dan disimak dengan baik-baik ya. Nanti akan Ibu beri pertanyaan terkait video ini. Suatu hari, kamu sedang berjalan di langit dengan sekitar rumahmu. Lalu, kamu melihat kepompong bergerak di langit pohon. Setelah beberapa hari, seekor kupu-kupu keluar dari kepompong. Kupu-kupu tersebut memiliki sayap yang indah untuk terbang. Dari cerita tadi, apakah kamu lahir dari kepompong? Bukan ya, kepompong adalah satu tahapan dari daur kupu-kupu. Apa itu daur hidup? Daur hidup adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dari mulai lahir sampai dewasa. Daur hidup kupu-kupu disebut dengan metamorfosis. Nah, metamorfosis ada dua jenis nih. Jenis yang pertama adalah metamorfosis sempurna. Contohnya yang dialami oleh kupu-kupu, nyamuk, kembang, dan katak. Wanita mengalami metamorfosis sempurna akan mengalami perubahan bentuk yang berbeda jauh ketika lahir dan dewasa. Tahapan metamorfosis sempurna pada kupu-kupu dimulai dari telur, kemudian menjadi ulat atau larva, lalu menjadi kepompong atau pupa, hingga akhirnya menjadi kupu dewasa atau imago. Kupu-kupu akan berkembang biak menghasilkan telur. Daur hidup kemudian berulang lagi terus. Telur menetas menjadi ulat. Ulat makan banyak daun-daunan lalu mengeluarkan benang untuk membungkus tubuhnya menjadi kepompong. Nah, di dalam kepompong, ulat pelan-pelan hancur dan berubah jadi kupu-kupu. Perubahan ini tidak bisa cepat, jadi butuh waktu sampai berhari-hari. Setelah bentuknya sempurna, kupu-kupu akan keluar dari kepompong. Berbeda dengan Anda, tahapan metamorfosis sempurna pada katak dimulai dari telur, kemudian menjadi berudu atau kecebong, lalu menjadi berudu berkaki, lalu menjadi katak muda, hingga akhirnya menjadi katak dewasa. Katak dewasa akan berkembang biak dan kembang.
adalah metamorfosis tidak sempurna. Contohnya yang dialami oleh jangkrik, kecoa, ilalang, dan cengkeh. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna mengalami perubahan bentuk yang tidak berbeda jauh. Tahapan metamorfosis tidak sempurna pada capung dimulai dari telur, kemudian menjadi nimfa atau capung muda, lalu menjadi imago atau capung dewasa. Saat capung akan bangkit. Jenis metamorfosis yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna. Contohnya yang dialami oleh jangkrik, kecoa, belalang, dan capung. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna mengalami perubahan bentuk yang tidak berbeda jauh. Tahapan metamorfosis tidak sempurna pada capung dimulai dari telur, kemudian menjadi nimfa atau capung muda, lalu menjadi imago atau capung dewasa. Masih muda, capung akan berganti kulit beberapa kali, lalu sayapnya baru muncul pada saat capung dewasa. Setelah itu, capung akan berkembang biak menghasilkan telur lagi. Apakah semua hewan mengalami metamorfosis? Metamorfosis kebanyakan dialami oleh jenis serangga. Hewan-hewan jenis lainnya mengalami daur hidup tanpa metamorfosis. Artinya, hewan ketika lahir dan dewasa cenderung sama, tapi ukuran dan fungsinya semakin berkembang. Contohnya yaitu kucing. Bentuk anak kucing ketika lahir sama kan dengan kucing dewasa, hanya saja ukurannya lebih kecil dan fungsi tubuhnya belum berkembang dengan sempurna. Selain hewan, tumbuhan juga memiliki daur hidup loh. Contohnya hidup pada tumbuhan berbiji seperti mangga, apel, dan kacang tanah. Tahapan daur hidupnya yaitu biji, kecambah, tumbuhan muda, dewasa, berbunga, lalu biji. Kalau berada di tempat yang cocok, biji berkecambah. Apa sih berkecambah itu? Berkecambah adalah tumbuhnya akar dan pada biji. Kecambah terus tumbuh jadi tumbuhan muda, lalu lama-kelamaan daun jadi semakin nyat, batang jadi makin besar dan tinggi. Itu bunga juga akan tumbuh. Bunga alami penyerbukan dan pembuahan sehingga kembali terbentuk biji. Nah, sekarang sudah mungkin tahu ya tentang daur hidup hewan tumbuhan. Nah, gimana nih biar jadi lebih bijak dengan pengetahuan ini? Ya, bersyukur. Belajar. Baik anak-anak, itu tadi kalian sudah menyimak video pembelajaran dari Ibu ya. Dari video tersebut, ayo apa yang sudah kalian simak? Ada apa aja itu tadi di dalam videonya? Penjelasan mengenai apa? Ya, mengenai siklus hidup atau daur hidup hewan dan juga siklus hidup atau daur hidup tumbuhan. Yang hewan tadi ada berapa? Ada apa aja? Ada yang melalui metamorfosis, ada yang tanpa metamorfosis. Nah, yang melalui metamorfosis ini juga ada dua ya jenisnya tadi ya. Ayo apa aja? Ya, betul sekali, ada metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Kemudian ada yang tanpa metamorfosis. Selanjutnya tadi ada apa? Daur hidup atau siklus hidup tumbuhan. Sudah paham ya kalian ya? Ya, alhamdulillah. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan memberi penjelasan terkait tugas pada hari ini akan dikerjakan secara berkelompok ya. Untuk kelompoknya nanti kalian tentukan sendiri menjadi 3 kelompok aja ya. Yuk, silakan berkumpul di kelompoknya masing-masing. Ibu beri waktu 5 menit. Sudah ya anak-anak? Ya, oke. Ibu harap kalian duduk dengan rapi bersama kelompoknya. Ibu akan memberikan penjelasan terkait tugas yang Ibu berikan kepada kalian. Pada
ini Ibu minta kepada kalian untuk membuat skema atau bagan mengenai siklus hidup tumbuhan dan hewan. Nanti setiap kelompok itu diusahakan berbeda ya. Nanti Ibu juga ada penentuan dari Ibu, kelompok 1 hewannya apa, tumbuhannya apa gitu ya. Sampai kelompok 3 juga Ibu yang tentukan supaya tidak ada kesamaan. Selanjutnya ini pada kegiatan pada aktivitas 1 itu tadi ya, membuat siklus hidup tumbuhan dan hewan. Untuk alat dan bahannya yang sudah Ibu suruh siapkan dari kemarin-kemarin itu di bawah ya semuanya. Ya, oke. Untuk cara pengerjaannya yaitu siapkan alat dan bahan yang sudah kalian bawa dari rumah. Kemudian ada langkah-langkahnya, yaitu nanti Ibu akan memberikan siklus hewan apa gitu ya pada setiap kelompok. Kemudian bersama kelompok kalian didiskusikan lagi. Selanjutnya kalian hias-hias juga supaya lebih menarik ya gambar-gambarnya. Kemudian guntingnya juga harus rapi, ditempelkan pada sesuai tahapannya ya, jangan sampai ada yang kebalik. Jangan lupa dihias juga supaya lebih menarik. Untuk kegiatan 2 nanti Ibu akan beri tambahan LKPD kepada kalian masing-masing ya. Ini individu tugasnya. Di sini ada tabel. Yang pertama ada nama hewan, kalian bisa tuliskan, kemudian gambarkan siklusnya serta beri pengertian urutan siklusnya. Nah, itu tadi yang siklus hewan. Kemudian ada juga siklus tumbuhan, sama juga. Tulis nama tumbuhannya, kemudian diberi gambar dan ditulis lagi urutan siklusnya supaya lebih jelas lagi. Nanti juga ada lembar kesimpulan. Jadi kalian dapat menyimpulkan pembelajaran pada hari ini itu bagaimana. Kalian bisa menuliskan pada kotak yang tersedia ya nanti kesimpulannya. Baik, sekarang kalian bisa memulai untuk mengerjakan proyeknya ya, tugas membuat skemanya. Nanti Ibu beri waktu sekitar 30 menit, cukup ya anak-anak? Ya, usahakan cukup. Oke anak-anak, apakah kalian sudah paham semuanya? Jika ada kesulitan atau ada yang kurang paham bisa ditanyakan kepada Ibu ya. Ya, silakan dikerjakan dengan teliti, dengan kerja kelompok yang baik. Ibu akan mengecek satu persatu juga apabila ada kesulitan. Oke anak-anak, sudah selesai semua ya. Sekarang waktunya presentasi. Kita mulai dari kelompok 1 ya. Silakan ditampilkan hasil karyanya supaya teman-teman yang lain juga dapat melihat, dan bila akan lebih baik lagi kalian dari kelompok yang lain juga menanggapi hasil karya dari kelompok yang presentasi. Baik, silakan kelompok 1 terlebih dahulu. Kelompok 2, ayo silakan. Nah, sekarang waktunya kelompok 3 ya. Yuk maju, tampilkan hasil karyanya. Wah, beri tepuk tangan untuk kalian semua. Hebat-hebat sekali anak-anak Ibu. Baik anak-anak, setelah presentasi dari kalian, sekarang saatnya untuk mengulas kembali atau membuat kesimpulan secara bersama-sama ya. Tadi kita sudah belajar tentang materi apa? Ya, benar sekali, belajar tentang materi siklus hidup makhluk hidup. Tadi kita belajar tentang siklus hidup tumbuhan dan juga siklus hidup hewan. Yang pertama, kita ke hewan dulu ya. Hewan tadi ada yang dengan
metamorfosis dan tanpa metamorfosis. Yang dengan metamorfosis ini dibagi menjadi dua, ada metamorfosis sempurna dan juga ada metamorfosis tidak sempurna. Yang sempurna tadi itu melalui dengan 4 tahapan, yang tidak sempurna dengan 3 tahapan. Yang membedakan sempurna dan tidak sempurna yaitu pada tahap kepompong ya. Kalau yang sempurna itu ada tahap kepompongnya, yang tidak sempurna itu tidak ada tahap kepompongnya. Dari segi bentuknya juga yang sempurna, yang metamorfosis sempurna itu setiap fasenya, setiap perkembangannya itu bentuknya berubah-ubah ya, berbeda dengan yang tidak sempurna itu sama gitu bentuknya. Kemudian ada yang kemudian ada yang tanpa melalui metamorfosis. Itu ada hewan apa aja tadi? Ada kucing, kambing, ayam. Oke, Ibu anggap kalian sudah paham ya anak-anak. Dan oh iya, tadi ada yang tumbuhan belum ya? Tumbuhan tadi siklusnya bagaimana? Dimulai dari biji, kemudian tumbuhan kecil, kemudian tumbuh hingga menjadi tumbuhan dewasa. Tumbuhan dewasa tersebut akan berbunga. Nah, bunganya itu tadi akan berubah menjadi buah. Begitu ya anak-anak. Oke, kalian sudah paham semuanya. Ibu harap kalian dapat memahami materi yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Dan Ibu sangat bangga kepada kalian semua. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk kita semua, karena sudah hebat, sudah paham di pembelajaran pagi hari ini. Baik anak-anak, sebelum Ibu keluar kelas, Ibu harap kalian tetap semangat dalam belajar dan jangan pernah puas untuk terus belajar dan belajar, karena belajar itu tidak ada efek buruknya, pasti akan mendapatkan efek baik untuk diri kalian sendiri dan untuk dapat bermanfaat untuk semua orang. Oke, baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu saja ya yang memimpin doanya. Baik anak-anak, kita berdoa bersama-sama supaya pembelajaran pada pagi hari ini ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua untuk hari ini dan masa depan nanti. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, Ibu keluar kelas terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.